Baik guys, sekarang kita ketemu lagi di channel kita ini, yaitu English Institute's The Best English Online Course. Baik, bahasan kita kali ini adalah tentang error analysis. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Kita baca, the discovery of gold and silver in the Rocky Mountains of Nevada in 1858 attached many fortune seekers to that area. Nah, yang digarisbawahi ini adalah hal yang ditanyakan, manakah kata-kata yang salah dari yang digarisbawahi ini. Discover itu adalah kata kerja. Kemudian and ini adalah kata sambung, kemudian attach ini menarik many fortune seekers, para pencari kesempatan untuk mendapatkan gold and silver. Kemudian dari sekian ini kita perhatikan bahwa kalau N ini pantas nggak kira-kira ada di sini. Nah, di sini N, gold and silver. Nah, di sini dia pantas. Kemudian many fortune seekers. Nah, seekers karena many maka ada S. Jadi ini sudah benar. Sementara attach. Nah, attach menarik para fortune seekers ini, sehingga ini pun benar. Ini benar, ini benar, dan ini benar. Nah, sekarang discover. Kalau discover itu di awal kalimat tidak bisa, harus dijadikan dulu menjadi discovery. Nah, begitu. Sehingga kalau dari jawaban A, B, C, or D, manakah kata yang salah? Yang salah adalah yang discover. Kenapa? Karena ini adalah kata kerja. Sementara yang dibutuhkan adalah kata bendanya. Yang artinya apa discovery? Penemuan. Oleh sebab itu, pada bahasan kita kali ini membahas tentang error analysis. Jadi yang salah adalah yang A. Baik, kita akan bahas lagi pelajaran kita pada video selanjutnya. See you next time. Baik, ketemu lagi dengan saya di channel English Institute, The Best English Online Course. Pada pembahasan kita kali ini, kita lanjutkan pada pembahasan mengenai error analysis. Mari kita lihat untuk lebih jelas. Kita baca dulu. Dreams are commonly made up of either visual and verbal image. Dreams are commonly made up of either visual and verbal image. Sebelum kita jawab dulu, coba perhatikan di sini kata either. Either itu punya teman. Either ketemunya or. Kemudian kalau neither ketemunya nor. Kemudian kalau both ketemunya and. Nah, perhatikan di sini. Either di sini ketemunya dengan apa? Either visual and. Sementara di sini rumusnya adalah either ketemu dengan or. Sehingga yang salah adalah yang ini harusnya diganti dengan or. Jadi kalimat benarnya adalah dreams are commonly made up of either visual or verbal image. Baik, begitu kira-kira untuk pembahasan kita kali ini. See you. Baik teman-teman, sekarang kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Bahasan kita kali ini adalah error analysis. Baik, untuk lebih lanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Kita baca dulu. Many bridges in New England were covered with wooden roof to protect it from rain and snow. Coba perhatikan mana subjek dan mana kata kerja. Nah, kita perhatikan dulu subjeknya benar nggak kira-kira. Nih subjeknya ini. Kata kerjanya mana? Ini.
Kalau ini jamak, many bridge were covered. Cocok. Berarti tidak ada masalah dengan subjek dan kata kerjanya. Kemudian kita baca lagi, with wooden roof to protect it from rain and snow. Nah, ini ada kata it. It ini menjelaskan siapa? Menjelaskan many bridge. Many bridge ini jamak, sementara di sini tunggal. Ini tunggal nih. It tunggal. From rain and snow. Nah, di sini ada rain and snow. Rain kata benda, snow kata benda, sehingga pakai and. Jadi tidak ada masalah mengenai yang D ini. Jadi masalah adalah yang C. Nah, yang C ini. Di sini mini bridge, seharusnya di sini pakai jamak, jangan tunggal, yaitu kata them. Nah, seperti begini. Many bridges in New England were covered with wooden roof to protect them from rain and snow. Nah, seperti begitu. Jadi bisa dipahami, perhatikan dulu subjeknya, kata kerjanya nyambung nggak kira-kira. Nah, kemudian setelah itu lihat kata setelahnya. Kalau di sini it ini mewakili kata bridge, tetapi tidak cocok. Seharusnya bukan it, tapi them. Kenapa? Karena them adalah jamaknya daripada many bridge. Baik, bisa dipahami teman-teman? Kalau ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, see you next time. Bye-bye. Welcome back. English Institute, the best English online course. Now, you will study with me. But what about multiple choice? Jadi sekarang kita akan mempelajari multiple choice di bagian structure. Baik, nih perhatikan sini. Ini TOEFL, materi TOEFL-nya. Coba kita baca dulu sini. He was not a musician himself. Dia bukan seorang musisi. Lauren Hammond developed an electronic keyboard instrument called the Hammond organ. Dia bukan seorang musisi. Lauren Hammond itu mengembangkan instrumen keyboard yang elektronik dan dia disebut sebagai Hammond organ. Nah, sekarang pilihannya di sini adalah ada although, ada that, ada despite, ada for. Apa artinya although, Mister? Although itu artinya meskipun. Baik. Kalau that artinya apa, Mister? That itu artinya bahwa. Baik. Kalau despite apa, Mister? Despite artinya meskipun juga, tapi nanti ada perbedaannya. Kalau for kalau for itu artinya untuk. Nah, he was not a musician himself. Dia bukan seorang musisi. Lauren Hammond mengembangkan keyboard elektronik yang disebut sebagai Hammond organ. Nah, kira-kira pilih mana? A, B, C, atau D? Kalau A ini diikuti nanti dengan subjek plus verb. Kalau despite artinya tadi meskipun. Jadi ini meskipun, ini pun meskipun, tetapi ini diikuti hanya sebagai kata sifat. Kata sifat. Nah, ini kan kata subjek, ya enggak? Subjek kan verb enggak? Jadi jawabannya adalah yang A. Artinya meskipun dia bukan seorang musisi, tetapi Lauren Hammond itu mengembangkan keyboard elektroniknya yang dia sebut sebagai Hammond organ. Begitu. Jadi walaupun saya bukan penyanyi, tapi saya bisa bernyanyi. Nah, kayak begitu. Walaupun saya begini, tapi begini. Nah, kayak begitu. Itulah penggunaan daripada although. Kemudian despite gimana, Mister? Nah, despite itu begini contohnya. Saya bahagia walaupun miskin. Bahasa Inggrisnya apa, Mister? I am happy although, despite poor. Nah, disebut poornya langsung tanpa bilang
I am poor. Kalau pakai I am poor itu nanti pakai although. Jadi I am happy despite poor. Kalau mau pakai although, I am happy although I am poor. Gitu. Itu bedanya antara although dan despite. You got it, everybody? I hope that you can understand these explanations. See you another video. Please with me there. Bye. Okay, now you meet me again. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai TOEFL. Materi kali ini rada berbeda dari sebelumnya, yaitu pelajaran a number of. A number of boys is playing in the playing ground. A number of boys is playing in the playing ground. Kemudian di sini ada the number of boys are 25 boys. Nah, a number of di sini a number of. Kemudian di sini the number of. Yang sini manakah kata yang salah di sini? Apakah A, B, C atau D? Coba jawab. Yang mana? Baik, mungkin teman-teman rada sedikit bingung. No problems. Karena ini soalnya rada berbeda. Yaitu a number, kebanyakan kita berpikir bahwa a number itu artinya singular, satu. Nah, sementara a number itu maksudnya banyak. Kemudian the number itu maksudnya satu kesatuannya. Kalau a number itu banyak di sini bukan is, tapi are. A number of boys are playing in the playing ground. Begitu. Jadi bukan A atau B atau D yang salah, tapi yang C yang salah. Bukan is di sini. Di sini bukan is, tapi are. Baik, perhatikan nanti bakal ketemu dengan soal-soal yang membahas tentang a number, kemudian the number ini. Baik, sekarang kita yang kedua di sini. The number of boys are 25 boys. Kira-kira yang salah A, B, C atau D? Coba pilih. Baik. Mungkin teman-teman terkecoh dengan boys. Ah, kalau di sini boys, mister. Ya. Di sini jamak. Di sini are dong, bukan. Tapi malah di sini is. Ya, is. Bukan are. Di sini bukan ini. Baik. The number itu harus diikuti oleh kata kerja tunggal, yaitu is. The number of boys is. The number of boys speaks. The number of boys eats. Nah, harus seperti begitu. Jadi, the number di sini tuh pakai singular verb. Di sini pakai plural verb. Begitu. Perhatikan, ini sering keluar di dalam materi TOEFL, yaitu a number of dan the number of. Kalau a number of di sini diikuti oleh plural verb. Kemudian the number of boys di sini diikuti oleh singular verb. Di sini plural, di sini singular verb. Baik, ini pelajaran kita tentang a number of dan the number of. Baik, pelajari, ingat materi ini. Nanti pelajaran kita akan bervariasi dengan berbagai macam soal. Kita akan mengeksplorasi biar teman-teman paham lebih luas tentang materi-materi TOEFL. Baik, thank you. Bye-bye. Oke. Baik kawan-kawan, sekarang kita tambah lagi materinya, tambah lagi ilmunya tentang ilmu TOEFL. Baik, sekarang mari perhatikan papan tulis ini agar teman-teman lebih mudah mengerti dan bermanfaat nanti buat teman-teman sekalian. Baik, coba perhatikan di sini. Bisa teman-teman baca? The boiling point.
of any liquid is determined by the pressure of surrounding gases. Okay, the boiling point of any liquid is determined by pressure of surrounding gases. Ini di sini is kah atau are kah? The boiling point. Kira-kira jawabannya A, B, C, or D. Baik, ini. Di sini bukan is tapi di sini bukan are tapi is. Kenapa? Karena bukan any liquidsnya, tetapi the boiling point, titik didih, is determined by the pressure of surrounding gases. Dipengaruhi oleh tekanan gas-gas di sekelilingnya. Jadi titik didih suatu cairan itu tergantung dari tekanan gas-gas di sekelilingnya. Baik, jadi yang salah itu bukan A, bukan B, tapi yang C. Nih, di sini kan tunggal nih, the boiling points. Nah, di sini nih, ini subjeknya, ini verbnya. Begitu kawan-kawan, ya. Kemudian the pressure of surrounding gases, nggak apa-apa. By itu preposisi, di sini pressure of surrounding gases sebagai object of prepositions, tidak apa-apa, that's fine. Jadi masalahnya adalah are di sini harus diganti dengan is. Baik, kemudian kita lihat di sini, coba kita baca. American language have influenced most countries in the world. In the world. In the world. Coba baca. American language have influenced most countries in the world. Mana yang salah? A, B, C, atau D? Baca masing-masing di sana. Baik, sudah? Bisa diputuskan? A, B, C, or D? Baik. American language ini subjek ya. Di sini ada have. Have ini untuk subjek plural ya. Di sini. Kemudian most countries, bagian besar negara in the world, di dunia. Jadi bahasa Amerika, American language telah mempengaruhi sebagian besar negara-negara di dunia. Nah, di sini tunggal nih, American language. Nah, di sini yang salah. Bukan have tapi has. American language has influenced most countries in the world. Bahasa Amerika telah mempengaruhi sebagian besar negara-negara di dunia. Jadi bukan they, bukan A, bukan C, tetapi yang B, harusnya has. American language has influenced most countries in the world. Kenapa has? Karena ini tunggal. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. Bisa dipahami? Oke, coba kita baca dulu. The boiling point of any liquid is determined by pressure of surrounding gases. Kemudian American language has influenced both countries in the world. Baik, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa terpahami dan ada manfaatnya. Baik, saya. Okay, English Institute, the best English online course. Okay, now we meet again, you meet me again, we study again, we explore the knowledge of TOEFL. I hope that you can enjoy this video. Okay, let's check it out to enrich or to improve our skills when we want to study about TOEFL. Okay, let's check it out here. We see here, when salt is added to ice, this mixture becomes goodly enough to freeze ice cream. Kira-kira yang salah yang mana? Yang mana? Oke, sudah ketemu? Baik. When salt is added ditambahkan to ice cream, this mixture, pencampuran ini becomes goodly enough to freeze ice cream. Yang salah mana? Yang goodly. Nah, goodly enough itu tidak boleh, goodly enough. Tapi harusnya cold enough. Ini enggak. Tapi
cold enough saja. Cold enough. Sama seperti cukup kaya itu rich enough, bukan enough rich. Cukup bahagia happy enough. Baik begitu. Jadi cold enough, bukan happily enough atau easily enough, tapi easy enough, cold enough, expensive enough, cukup mahal. Itu jadi cold enough. Jadi bukan coldly enough. Baik. When salt is added to ice, this mixture become cold enough to freeze ice cream. To freeze itu untuk meningkatkan es krim. Cold enough, cukup dingin. Untuk freeze, untuk membekukan es krim. Baik, kemudian yang kedua, during the 18th centuries, Long Island was chiefly an agricultural regions with fishing, whaling, and bill ship as the important industries. Kira-kira yang salah yang mana? A, B, C, or D? Check it out. Yang mana yang salah? Baik, sudah ketemu? Pelan-pelan. Alright, yeah. During the 18th centuries, gak apa-apa, centuries udah benar. Long Island was chiefly an agricultural regions. Agricultural, kemudian agricultural ini adjektif, kemudian regions adalah kata benda. Jadi nggak apa-apa agricultural regions itu. Fishing, nah perhatikan di sini ada fishing, verb ing, whaling, kemudian ada n. Ini ada n ya. N itu menandakan menyambungkan antara sesuatu yang setara. Jadi umpama nih, saya butuh kipas angin, saya butuh meja dan dan kursi. Nah, gitu. Jadi nggak boleh bilang saya butuh kipas angin, saya membutuhkan meja dan saya pergi ke Jakarta. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak sinkron antara kata benda dan kata kerja, itu tidak sinkron. Harusnya fishing, whaling, and building ship. Nah, di sini bukan build, tapi building. Building ship. Harus setara. Jadi di sini verb ing, di sini verb ing, pun di sini harus verb ing. Jadi during the 18th centuries, Long Island was chiefly an agricultural regions with fishing, whaling, and building ship as the important industries. Baik, sudah paham? Jadi perhatikan di sini, oh ini ada n. Nah, berarti kalau di sini beda sendiri, ininya yang salah. Oke, itu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana menjawab TOEFL dengan mudah. Alright, see you, bye-bye. Oke, everybody, sekarang kita belajar lagi, kita mengeksplorasi dan kita memahami bagian demi bagian tentang TOEFL ini. Setelah kita mempelajari variasi-variasi sebelumnya, kita sekarang balik lagi untuk membahas bagian-bagian dari TOEFL tersebut. Baik, coba kita lihat di sini. Ada the Pioneer 10 and 11 spacecraft were the first vehicles of humankind to venture beyond the limits of our solar system. Kira-kira yang salah yang mana? Yang mana? Coba pelan-pelan dibaca. Coba yang mana? Oke, the Pioneer 10 and 11 spacecraft were yang benar tidak? Benar. Kenapa? Karena ini dan ini. Dan ini. 1, 2. Jadi di sini jadi were. Benar. The first, benar the first? Betul, the first. Vehicles of humankind to venture beyond the limits of our solar system. Nah, coba perhatikan di sini ya. Hours. Di sini ada hours.
Ours itu artinya milik kita. Milik kita, tetapi kata bendanya nggak boleh disebutkan. Contoh begini. Ini meja-meja kita. Ini meja kita. Bahasa Inggrisnya apa? This. These are our tables. Kayak begitu. Tapi kalau artinya begini, meja-meja ini milik kita. Nah, meja maka these tables are ours. Nah, gitu. Perhatikan di sini perbedaannya. Di sini our, di sini ours. Sama kondisinya di sini. Di sini ours. Nah, di sini our nih. Kalau our diikuti dengan kata bendanya, table-nya, disebutkan table. Tapi kalau ours di sini tidak disebutkan kata bendanya. Itu perbedaan antara our dan ours. Ini meja-meja kita. These are our tables. Tapi meja-meja ini milik kita. These tables are ours. Nah, jadi kalau pakai ours di sini ini seharusnya nggak disebutkan. Tapi kalau disebutkan di sini ini nggak pakai s. Jadi our saja. Our saja. Jadi the Pioneer 10 and 11 spacecraft were the first vehicles of humankind to venture beyond the limits of our solar system. Baik, begitu bisa dipahami? Kira-kira bagaimana cara membedakan our dengan ours? Jadi yang salah adalah yang D. Baik, begitu pelajaran kita kali ini. See you and bye-bye. I love you all. Okay, well, we study and we learn again. Today, we continue our study about twofold. This is discussed about twofold structure. Okay, let's check it out here on the whiteboard. Baik, sekarang kita coba baca dulu. A dome is a semi-spherical structures on the top of building. Kira-kira yang salah mana? A, B, C, or D? Coba tebak di sana. Baik, sudah ketemu? Oke, kira-kira yang mana? A dome is a semi-spherical structures on top of a building. A, B, C, or D? Baik, yang salah itu adalah yang B. Kenapa? Kenapa structures di sini seharusnya kan ini E. Nah, ini kan E, artinya tunggal, berarti di sini tanpa S, structure saja. Nah, gitu. Jadi yang salah adalah yang B, bukan top of. On top of nggak apa-apa. That's okay, that's fine. On top of a building nggak apa-apa. Jadi a building nggak apa-apa. Jadi yang salah itu adalah structures. Nggak boleh jamak di sini. Kenapa? Karena di sini ada e-nya. Ya, ini mengindikasikan di sana harus tunggal. Baik, you understand? Sekarang lanjut ke yang kedua ini. Succulents suck up water in just few hours, but they can store it in their stem for months. Oke, kira-kira yang salah yang mana? Yuk, pikirkan. Baca pelan-pelan, kemudian pikirkan, jawab. So, okay, that's right. Yang mana kira-kira? C, D, A, B? Ya, betul. Yang B. Kenapa? Kan di sini ada a few, mister. Iya, kan ada e. Sama seperti gini. Berarti di sini tunggal. Bukan. Kalau a few, di sini harus pakai hours. Harus pakai hours. Karena a few itu artinya beberapa jam. A few hours. A few chairs. Gitu. Jadi bukan C or D. Succulents suck up water in just few hours,
but they can store it in their stem for months. Nah, gitu. Ini kan subjek. Ini verbnya water. Just a few hours, but they can store. Kan betul nih. Can ketemu dengan verb 1. Ini kan verb 1. It. Can store it mana? Ini water. In their stems. Kenapa their stems? Kenapa? Karena di sini jamak succulents. Their stems for months, untuk waktu berbulan-bulan. Baik, kita sudah membaca, kita sudah mempelajari a dome is semi-spherical structures on top of the building. Nah, jadi harus diperhatikan di sini benar nggak kira-kira structure atau structures. Di sini perhatikan. Karena ini menandakan yang di sini. Oke, kemudian di sini perhatikan ini sudah benar, ini sudah benar, ini benar, ini benar. Di sini a few hours. Harus diikuti dengan s, ditambah dengan s, few hours. But they can store it in their stem for months. Okay? I hope that you can enjoy these lessons. Bye bye.